warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya, salam kebajikan. Teman-teman, para petani di Indonesia di mana kita bertemu dalam acara webinar Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tema pertanian pilar ekonomi bangsa. Ini program pertama Tribun Timur kerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dan pada sore hari ini waktu Indonesia Tengah dan mungkin menjelang sore waktu Indonesia Barat Suaranya tidak terdengar ya? Oh, suaranya Pak Kambi nggak terdengar ya? Kambi, suaranya tidak terdengar. Sekarang Pak. Ya. Oke, saya lanjut bahwa saat ini kita sedang dalam acara webinar Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan tema pertanian pilar ekonomi bangsa. Kita akan berdiskusi tentang posisi pertanian Indonesia sebagai pilar ekonomi hingga 2 jam ke depan. Dan telah hadir bersama kita 3 narasumber yang akan memberikan pengayaan, yang akan memberikan informasi dan wacana seputar posisi pertanian Indonesia. Namun sebelumnya saya mengucapkan Dirgahayu ke-75 Republik Indonesia, khususnya kepada Ulang lagi suaranya. seperti kita ketahui bahwa baru-baru ini Biro Pusat Statistik Putus. Putus. Tidak terdengar ya? tes. Halo pemirsa Tribuners. Ya, siap. Jadi baru-baru ini Biro Pusat Statistik melansir perkembangan perekonomian Indonesia triwulan kedua yang menempatkan Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang paling surplus, yang menyumbang sekitar 16%. Kalau tidak saya, nanti Pak, tentu saja Pak Kucuri akan menguraikan lebih lanjut tentang ini. Baik, Tribuners, saya akan memperkenalkan 3 sumber kita. Yang pertama, Bapak Dr. Kuntoro Boga Andri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Biasa kami sapa Pak Boga. Ya.
Waalaikumsalam. Beliau Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baik. Memang namanya Barat, tapi beliau Hilang lagi tuh. halo. Yang kedua, Bapak Dr. Sumba. Beliau adalah pakar dan akademisi pertanian. Yang ketiga, Bapak Rahmat Sasmito. Beliau Ketua Pemuda Tani HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi lengkap ini Pak Boga. Ada dari pertanyaan dari Universitas Muslim Indonesia. Segera saya persilakan ke Pak Kuncoro Boga untuk menyampaikan hal-hal yang sangat menarik. Tentu saja Pak Kuncoro harus menyapa petani kita dan menyampaikan terima kasih kepada mereka atas perjuangannya sehingga perekonomian Indonesia bisa sedikit banyaknya tertolong dari sektor ini. Silakan Pak Boga. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Tribun Timur yang pada hari ini bisa menyelenggarakan kegiatan webinar yang saya pikir ini sangat penting. Ada beberapa hal terkait dengan kinerja sektor pertanian yang perlu kita sampaikan ke publik. Kemudian ada beberapa program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian di bawah komando Bapak Menteri Pertanian yang perlu kita sampaikan kepada publik. Bagaimana kita menghadapi kondisi pandemi, yaitu yang kedua. Dan yang ketiga tentu kita berterima kasih juga kepada para narasumber dan moderator. Pak Kambi terima kasih telah mengundang kami. Kemudian Pak Rahmat terima kasih dari HKTI. Dan Pak Sudirman terima kasih Pak. Jadi kami terus terang sebagai tim dari Kementerian Pertanian di bawah komando Pak Menteri Pertanian sangat mengapresiasi kegiatan kita hari ini. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin kami tampilkan di kami boleh share mohon izin admin, kami boleh share PowerPoint Andika ya terkait dengan apa yang kita telah kerjakan dalam menghadapi situasi pandemi, sehingga tadi yang seperti Pak Kambi sampaikan, sektor pertanian bisa menjadi penyelamat perekonomian nasional, tulang punggung ekonomi nasional pada saat ini. Dan hari ini saya menerima rilis dari BPS bahwa ekspor kita khusus pertanian meningkat 22% bandingkan tahun lalu. Ini luar biasa. Dan nanti saya tampilkan beberapa data-data terbaru dari BPS. Ini makin memberikan optimisme kepada insan pertanian untuk bekerja lebih giat lagi. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menampilkan mungkin tidak semuanya, tetapi untuk bahan diskusi dan pemahaman kita semua terkait kondisi ketahanan pangan kita di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kita paham bahwa adanya perubahan lingkungan strategis, kemudian yang diikuti dengan kondisi-kondisi kemarau panjang, kemudian ancaman krisis pangan, restriksi ekspor terkait dengan pandemi, kemudian perang dagang dan lain sebagainya yang terjadi tahun lalu, itu tentu mengancam ketahanan pangan semua negara, bukan hanya Indonesia. Tetapi beberapa hal yang patut kita waspadai. Yang pertama adalah potensi, ini masih potensi ya, terganggunya produksi pertanian akibat pembatasan pergerakan manusia. Kemudian potensi terganggunya distribusi akibat PSBB. Kemudian kemungkinan adanya daya beli masyarakat yang menurun, termasuk juga PHK akibat ekonomi yang melemah. Tentu Menteri Pertanian Pak SCL
melalui program-program Kementerian Pertanian memiliki antisipasi bagaimana cara meningkatkan produktivitas, distribusi, termasuk di dalamnya transportasi, menjaga stabilitas harga, dan menjamin ketahanan pangan melalui pengembangan buffer stock. Dan semua yang kita lakukan itu dalam kerangka untuk peningkatan kesejahteraan petani. Jadi ini yang akan kita bicarakan pada sore ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan framing yang jelas terkait dengan peranan Kementerian Pertanian, sektor pertanian di dalam menghadapi pandemi, khususnya bagi ekonomi negara kita saat ini. Ini sudah kami sampaikan prediksi kekeringan dari BMKG, dan saat ini kita sudah memasuki musim kering. Kita berdoa mudah-mudahan tidak terlalu kering, karena memang prediksinya sangat tergantung kondisi iklim, dan kita berharap sebetulnya musim kering akan berakhir akhir bulan September berdasarkan peta yang terakhir kami terima, gitu ya. Oktober kita mudah-mudahan sudah masuk musim kemarau, musim hujan, sehingga kita bisa memulai pertanaman di musim hujan bulan Oktober, masuk ke dalam MK2, ya. Tetapi background dari semua itu bahwa sebetulnya ketahanan pangan kita dari tahun ke tahun meningkat. Tahun ini juga meningkat. Terakhir yang rilis dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit, kita berada posisi 62. Meningkat dari 65 di 2018 dan terus meningkat. Artinya akses masyarakat terhadap pangan, kemudian ketersediaan stok pangan untuk masyarakat, dan keamanan pangan itu beberapa variabel yang dinilai dalam peringkat ketahanan pangan kita makin membaik. Ini selalu disampaikan oleh Kementerian Pertanian terkait dengan ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok kita. Sebetulnya dari neraca pangan kita untuk beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, kemudian daging ayam, telur, minyak goreng itu adalah surplus. Memang kita masih membutuhkan substitusi untuk bawang putih dan daging kerbau, serta sedikit gula pasir terutama untuk industri. Tetapi yang diributkan oleh masyarakat sebagian besar lebih kepada bawang putih dan daging. Karena daging kita 40% masih impor, dan bawang putih kita masih 90% memang impor. Tetapi di luar itu beras, jagung, bawang merah, cabai besar, cabai rawit, daging ayam, telur, kemudian minyak goreng kita surplus. Artinya dari sembako dulu 9, sekarang di 11 kebutuhan pokok kita. 9 aman, 2 substitusi impor, dan kita berusaha untuk mengurangi ketergantungan kita melalui perluasan penanaman bawang putih maupun peningkatan produksi daging sapi atau kerbau. Kalau untuk beras, insya Allah sampai dengan akhir tahun, bahkan awal tahun depan aman, karena kita memiliki stok akhir sampai dengan Juni 7,8 juta ton, dan stok sampai akhir Desember diperkirakan 7,1 juta ton. Jadi kita aman untuk beras, untuk pertanaman padi kita sampai dengan ini berdasarkan prognosa dari Kementerian Pertanian, dan data yang kita peroleh adalah berbasis data-data yang diberikan oleh BPS, seperti itu. Ini beberapa kali juga disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian terkait dengan penanganan COVID-19, bahwa kita memiliki agenda emergensi, artinya bagaimana menstabilitas harga, membangun buffer stock, padat karya, social safety net, dan ini masuk ke dalam program-program termasuk KUR dan pengembangan toko mitra tani. Dalam rangka mengantisipasi masalah jangka pendek, ini sudah dilakukan oleh Kementerian Pertanian, masih berjalan sampai sekarang. Alhamdulillah stabilitas harga pangan kita terkendali, kemudian buffer stok kita juga masih kuat, dengan Bulog masih memiliki stok di atas 1,6 juta. Kemudian padat karya, program padat karya Social Safety Net KUR juga masih menjadi program-program yang diluncurkan Kementerian Pertanian dan beberapa kementerian lain yang mendukung program Social Safety Net maupun kegiatan-kegiatan di pedesaan. Kita juga memiliki program temporary atau bagaimana tetap memaintain pertanian sebagai tulang punggung dengan cara meningkatkan program padat karya, kemudian diversifikasi pangan lokal. Sebetulnya diversifikasi ini dalam rangka kita berhati-hati, jangan sampai kita ketergantungan yang berlebihan terhadap beras.
karena beras di pasar internasional semakin sedikit begitu ya. Jadi kita yakin kalau kita bisa mendiversifikasi pangan lokal kita juga keamanan pangan kita meningkat. Kemudian antisipasi kekeringan, kemudian juga kita mengembangkan pekarangan pangan lestari, kemudian memperlancar distribusi maupun ekspor pertanian. Itu kira-kira yang Kementerian Pertanian lakukan, dan ini framing yang dibuat oleh Kementerian Pertanian dalam rangka menjalankan program antisipasi COVID ini tentu diturunkan melalui berbagai macam program dan kegiatan. Seperti itu kira-kira. Pak Menteri Pertanian memberikan arahan terkait dengan bagaimana cara kita meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di masa pandemi. Ini berkali-kali beliau sampaikan di media, televisi, koran maupun komunikasi langsung dengan publik, bahwa Kementerian Pertanian memiliki 4 cara bertindak. Yang pertama, bagaimana kita meningkatkan produksi dengan meningkatkan intensifikasi produksi, meningkat produktivitas. Ada juga program ekstensifikasi pengembangan lahan food estate di luar Jawa maupun pengembangan lahan rawa di beberapa daerah, termasuk hortikultura dan tanaman pangan dan perkebunan. Kemudian juga perluasan areal tanam baru, mungkin untuk padi, jagung, bawang merah di beberapa daerah yang defisit, beberapa daerah yang kekurangan bawang merah. Kemudian peningkatan produksi gula dan daging sapi yang saya sampaikan tadi, termasuk bawang putih untuk mengurangi impor. Peningkatan produksi kita lakukan. Yang kedua, diversifikasi pangan lokal dan pemanfaatan pekarangan juga kita lakukan. Ada program pekarangan pangan lestari. Kemudian yang ketiga, penguatan cadangan pangan di level nasional maupun daerah kita lakukan. Dan cara bertindak yang keempat adalah pengembangan pertanian modern, karena pertanian kita saat ini mulai didukung oleh petani-petani muda, dan saya pikir petani muda cara bertindaknya berbeda. Mereka menggunakan teknologi, mereka menggunakan networking, mereka memanfaatkan IT, smart farming, dan lain sebagainya, termasuk pengembangan food estate yang berbasis korporasi pertanian. 4 cara bertindak ini dilakukan bersama-sama dan ada semuanya di dalam program-program Kementerian Pertanian. Kira-kira gambaran atau framing untuk sinergi dalam peningkatan penyediaan pangan seperti ini, tetapi ada beberapa nanti tidak usah saya sampaikan semua. Ini kampanye diversifikasi pangan, ini potensi diversifikasi pangan kita sebetulnya pangan lokal kita, ubi kayu, jagung, sagu, kentang, pisang, luar biasa, tetapi perlu disosialisasikan, dikampanyekan masyarakat untuk mengkonsumsi ubi kayu, jagung, sagu, kentang, pisang, atau back to local food ya, back to local resources. Kita tidak tergantung kepada beras atau tepung terigu seperti itu, sehingga kita bisa memanfaatkan potensi kita yang luar biasa. Ini panganan-panganan dari daerah yang sekarang sudah mulai menghilang. Saya ingat sekali makanan tiwul di Jawa Timur itu luar biasa enaknya, tapi sekarang sudah mulai menghilang. Kalau di Indonesia Timur ada papeda, kemudian nasi jagung, di Sulawesi Tengah, keladi, talas, biasanya juga di daerah Sulawesi, pisang ini banyak di Maluku, Ambon, jagung juga. Makanan-makanan seperti ini yang harus kita, dan ini makanan-makanan yang sehat untuk masyarakat kita. Ditambah protein tentunya dari ikan, dari daging, ayam yang kita surplus maupun dari potensi-potensi protein hewani kita. Kira-kira itu saya izin menampilkan rilis BPS hari ini sebagai bukti bahwa kita memang pada kondisi yang sangat preferable untuk pengembangan sektor pertanian. Bisa dilihat ini Pak. Siap. Ekspor Indonesia menurut sektor. Nah, ini baru saya terima tadi jam 10, bahwa selain tadi yang disampaikan dan mungkin sudah dimuat secara luas oleh media, tahun ini dibandingkan tahun lalu, PDB kita sektor pertanian meningkat 2,16%, dibandingkan Q2Q atau kuartal sebelumnya meningkat 16,24%. Itu rilis BPS. Kemudian share dari PDB kita juga meningkat, yang 13% tahun lalu, saat ini kuartal ini share PDB kita terhadap PDB nasional atau
PDB pertanian terhadap PDB nasional menjadi 15%. Artinya sektor pertanian meningkat luar biasa. Tetapi bukan hanya itu, tentu di luar PDB ada variabel lain yang turut membantu kinerja perekonomian kita, ialah ekspor. Perubahan atau peningkatan ekspor pertanian dibandingkan komoditas lain atau sektor lain bisa kita lihat di sini. Pertanian dibandingkan bulan lalu meningkat 24,10%. Bisa dibayangkan. Jadi meningkat terus. Kemudian dibandingkan tahun lalu meningkat 11,17% di saat bisa dilihat sektor lain minus, migas minus, industri minus, pertambangan minus, total dibandingkan tahun lalu ekspor kita minus. Tetapi pertanian bisa surplus atau bisa meningkat 11,17%. Dan di sini di struktur ekspor kita 94,87 didominasi oleh ekspor non migas, tentu pertanian, ekspor non migas. Gitu. Oke. Kemudian juga perkembangan upah buruh tani menunjukkan bahwa nilai tukar petani meningkat, begitu ya, karena daya beli petani makin baik. Ada beberapa hal lagi yang perlu kita sampaikan di sini, bahwa ini pertumbuhan positif dari tahun ke tahun, Januari Juli membuktikan bahwa PDB pertanian tumbuh 2,8%, ekspor pertanian tembus 11,49 miliar, ya. Kemudian pertanian juga bisa menahan harga, tidak terjadi inflasi, ekspor meningkat, pertumbuhan positif. Jadi kira-kira itu memberikan optimis kepada kita semua bahwa kontribusi sektor pertanian di masa pandemi ini tidak menurun, tidak terganggu, tetapi justru makin meningkat dan makin penting. Kira-kira pesan utamanya itu. Dan kita perlu sampaikan kepada publik bahwa Kementerian Pertanian di bawah komando Bapak Menteri Pertanian bekerja on the right track, dan tentu dukungan dari stakeholder luar biasa. Kami berterima kasih kepada petani, berterima kasih kepada para stakeholder kita yang tetap optimis bekerja mendukung pembangunan di sektor ekonomi, dan kontribusi kita makin meningkat. Itu saja dari saya untuk pembuka diskusi. Nanti data-data yang ingin didiskusikan bisa kami tampilkan, terutama data-data dari BPS. Terima kasih Pak MB, saya kembalikan. Ya, terima kasih banyak Pak Kuntoro Boga. Saya kira penjelasan Pak Boga tadi semakin menguatkan asumsi banyak pihak bahwa pertanian dan sektor komunikasi informasi itu tidak terpengaruh, bahkan boleh dikatakan mendapatkan momentum kebangkitan di era pandemi. Bahkan disampaikan oleh Pak Boga tadi bahwa di Kementerian Pertanian sendiri bukan lagi 9 bahan pokok ya, tapi sudah menjadi 11 bahan pokok Pak Boga. Jadi ada 2 tambahannya tadi, ekspor dan keamanan ketersediaan stok pangan ya. Stabilitas harga dan ekspor. Oke. Tadi Pak Rahmat Sasmito dan Pak Sudirman senyum-senyum terus ini melihat pemaparan Pak Boga ini. Menunjukkan bahwa bahagia. Bahwa petani kita sudah memberikan sumbangsi nyata hingga usia ke-75 tahun Republik Indonesia ini. Sebelum saya ke Pak Sudirman, pakar pertanian kita, dan mungkin ada pertanyaan nanti, kita tampung dulu untuk sesi setelah pemaparan narasumber. Namun sebelum narasumber kedua, kita break dulu untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini.
Ya, saya langsung ke Pak Sudirman Mbak. Ya, mungkin ada umpan balik dulu dari pemaparan Pak Boga tadi, dan seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan lagi oleh Kementerian Pertanian, oleh stakeholder, oleh semua pihak, sehingga kinerja Kementerian Pertanian bisa lebih melaju lagi dan bisa lebih menjadi penopang utama lagi di perekonomian nasional kita. Silakan Pak Sudirman. Baik Pak Askambi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassyukurillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Saya tentu saja pertama menyampaikan terima kasih ke penginisiasi kegiatan pada sore hari ini. Saya kira ini sangat bagus untuk menyemangati kita semua, terutama yang bergerak di pertanian. Kemudian saya juga ingin tentu saja mengajak kita bersyukur atas nikmat kemerdekaan yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Selamat Dirgahayu yang ke-75, kemerdekaan Republik Indonesia. Saya kira momentum ini juga membuat kita wajib untuk mengingat perjuangan para pahlawan kita, dan tentu saja kita kondisi hari ini ya wajibnya adalah mengisi pembangunan khusus di bidang pertanian. Saya tolong di share screen materinya. Tentu saya Pak Kuntoro mendengar tadi materinya sangat senang sekali, meskipun mungkin di slide screen mana ya. Yang pertama bahwa memang ya berikutnya ya bahwa terus ya ini hari ini kita masih suasana memperingati hari kemerdekaan kita. Pertanyaan yang sering mungkin menggelitik kita adalah benarkah kita telah merdeka dalam ketersediaan pangan? Ya, kalau kita melihat situasi kondisi pada bangsa kita yang masih sering kita ada fakta di lapangan bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini belumlah sesempurna apa yang kita harapkan. Berikutnya, nah kalau kita melihat bahwa mengapa pertanian ini penting, saya kira Bung Karno ya suatu saat di kampus IPB mengatakan bahwa pangan itu adalah urusan hidup matinya suatu bangsa. Ya, saya kira ini persoalan pangan ini memang sangat penting karena tadi bahwa menurut hemat saya ya dalam suasana seperti sekarang ini saya mengatakan bahwa yang disebut merdeka itu atau salah satu terjemahan pengertian kemerdekaan itu adalah ketika kita ingin makan, ya, lalu kemudian tersedia, ya, kita ingin makan lalu kemudian tersedia, baik itu jumlah maupun kualitasnya. Mengapa? Karena ya memang kita hidup bukan untuk makan, tapi paling tidak untuk bisa kita hidup, ya kita butuh makan. Saya kira pertanian ini dari berbagai aspek tidak ada yang menafikan bahwa dia adalah kunci kehidupan. Ya, kunci kehidupan karena berbagai aspek kehidupan kita ya itu dipenuhi pertanian. Belum ada teknologi yang bisa mengatakan bahwa kita bisa hidup lalu kemudian tidak butuh makan. Ya, orang mungkin bisa menggunakan sesuatu apa yang bisa menggantikan, tapi untuk energi kita untuk bisa hidup ya tentu kita tidak bisa mengelak dari kita harus memakan hasil pertanian. Karena itulah sumber energi yang paling dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, berikutnya bahwa kalau kita melihat ya sampai menjelang pandemi kemarin ini kita masih diberikan banyak fakta ya. Nah, tadi juga sebetulnya di datanya juga masih diindikan bahwa ada beberapa jenis komoditas yang masih harus kita penuhi dari luar. Meskipun ya saya melihatnya bahwa kondisi pandemi ini justru ada satu blessing in disguise ini.
ada satu kebaikan dari ketidakberuntungan yang kita alami, ya, bahwa justru sebetulnya saya ingin mengatakan bahwa kondisi pandemi ini yang memaksa, ya, tanda petik, kita sadar bahwa mestinya sektor pertanian ini yang menjadi pendriving, ya, sektor-sektor lain, ya. Karena apa? Karena memang sebetulnya kalau kita lihat fungsinya, ya tentu saja dia adalah penopang, ya. Kalau tadi kita melihat bahwa bagaimana tema dari pertemuan kita pada sore hari ini bahwa pertanian adalah tulang punggung atau kita mengatakan pilar perekonomian itu, saya kira tidak ada yang bisa membantah, ya, tidak ada yang bisa membantah. Coba kita lihat nanti di slide berikutnya bahwa sektor pertanian ini sebetulnya kalau dia berada di tengah, ya kalau dia berada di tengah, lalu kemudian arus pemikiran itu ada di sekitar sektor pertanian, maka sebetulnya kita tidak perlu cemas bahwa kondisi bangsa kita ini adalah sangat tergantung pada negara lain misalnya. Ya, slide berikutnya, saya mencoba melihat bahwa dari sisi, ya, ini kenyataan fakta, ya, bahwa sebetulnya, ya, negara kita ini subur, tapi kalau kita lihat kondisi rakyatnya, ya masih banyak yang miris kita menyaksikannya. Ya, berikutnya, ya, kita ini hanya sekedar ilustrasi bahwa sebetulnya kondisi negara kita ya seperti ini, ya, bahwa masih banyak fakta yang justru kalau kita mengatakan ada orang miskin itu masih berasosiasi pada orang yang bekerja di sektor pertanian. Nah, saya kira ini adalah fakta-fakta di mana bahwa kita memang masih punya masalah di sana, dan ini adalah pekerjaan besar dari Kementerian Pertanian kita yang sekarang ini dipimpin oleh Menteri Pertaniannya Pak Syahrul Yassin Limpo. Berikut kita lihat bahwa kalau kita lihat sektor pertanian, ya, bahwa baik dari sisi bagaimana perannya, ya, maupun kontribusinya tadi juga sudah disampaikan Pak Kuntoro bahwa, ya, memang yang paling diandalkan itu adalah pemasok bahan pangan, ya. Karena tadi itu bahwa kalau kita melihat semangatnya Bung Karno bahwa hidup matinya satu bangsa itu ditentukan oleh pangannya, ya. Orang kalau lapar tidak ada yang bisa stabil. Oleh karena itu saya kira tadi bahwa salah satu yang diperjuangkan oleh Kementerian Pertanian itu adalah kestabilan harga. Kalau harga pangan ini tidak stabil, tentu yang lain juga tidak akan bisa stabil. Ya, kemudian kedua bahwa pemasok bahan baku, ya. Kita berbicara masalah industri juga, ini sebetulnya tidak bisa lepas dari persoalan pertanian kalau kita menempatkan sektor pertanian itu sebagai pendriving dari aktivitas ekonomi kita. Nah, kemudian kita lihat bahwa bagaimana sumber pendapatan nasional kita tadi, ya, penghasil devisa tadi itu disampaikan bahwa ada peningkatan, ya, nilai ekspor kita sekian persen dibanding misalnya dengan ekspor pada bulan yang sama pada tahun 2019 misalnya kemarin. Jadi ini saya kira membuktikan semua bahwa memang sektor pertanian ini memiliki peran yang begitu besar. Ya, apalagi kita bicara tentang lapangan kerja. Ya, lapangan kerja ini sangat terbuka. Nah, saya tadi mengatakan bahwa memang ini ada ada kebaikan dari ketidakberuntungan kita dengan kondisi pandemi ini. Sekarang ini Pak Kuntoro, Pak Sastro dan saya kira teman-teman yang hadir ini melihat betul bahwa sekarang ini kesempatan kerja di bidang pertanian ini begitu banyak yang terbuka. Yang tadinya mungkin dia tidak pernah berminat memanfaatkan lahan pekarangannya, sekarang terbuka. Di mana-mana sekarang anak-anak muda ini, temannya Pak Rahmat Sasmito ini sudah bisa mengassembling sendiri yang namanya greenhouse yang diisi dengan model-model pertanian perkotaan, ya. Nah, ini saya kira yang ini semua adalah sebetulnya memang menunjukkan bahwa orang mestinya, ya, paling gampang mencari lapangan kerja kalau dia di sektor pertanian. Kemudian demikian juga sumber investasi dan juga, ya, tadi ekspornya. Nah, dari kontribusinya saya kira, ya, ini juga kadang yang dilupakan orang bahwa fungsinya itu adalah di pelestarian lingkungan juga
sering terlupakan, sehingga ya mestinya kalau pertaniannya ini ditata dengan baik, justru dia yang berpotensi untuk memperbaiki kualitas lingkungan. Ya, ini yang saya kira yang sangat penting untuk dipahami bersama, bahwa ini memang sektor pertanian ini dibuat kondisinya hari ini untuk menunjukkan bahwa dialah yang bisa paling diandalkan untuk menjadi penyelamat ketika sektor-sektor lain itu tidak bisa lagi. Ya, berikutnya, ya kita bisa melihat di sini, sehingga sebetulnya perlu ada pemikiran baru barangkali. Ya, kalau di berikutnya, ya, nah ini. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dan kebijakan anggaran, ya ini memang sebetulnya ada sedikit, ya kalau dari sisi teman-teman kita di akademisi ini sangat melihat bahwa ini perlu sebetulnya ada perubahan, ya. Di saat pandemi ini, ya ini kelihatan betul bahwa hanya sektor pertanian saja yang bisa plus, yang lainnya pada sudah drop. Tapi kalau kita membandingkan dengan bagaimana kebijakan anggaran kita, ya sektor pertanian ini kalau saya urut saja ini dari 7 kementerian ini ya pertanian masih di bawah gitu, ya. Saya membayangkan kemarin bahwa ada pikiran untuk mensetarakan itu anggaran di Kementerian Kesehatan dengan di Kementerian Pertanian, bahwa pada saat pandemi ini memang dua hal yang selalu orang perbincangkan, bagaimana mengatasi masalah kesehatan dan juga tidak melupakan sektor pangan, karena dua-duanya ini bisa menyebabkan orang mati. Ya, ada orang mengatakan bahwa saya kalau tidak misalnya bekerja karena takut sama corona, saya bisa terancam mati karena kelaparan. Saya bisa mati misalnya karena saya tidak punya bahan pangan misalnya. Nah, ini sebetulnya yang mestinya juga mungkin nanti ya menjadi koreksi ke depan, bagaimana bisa menempatkan sektor pertanian ini juga menjadi sektor yang bisa menggerakkan sektor lain gitu. Izin Pak, anggaran Kementan 2021 setelah pandemi dipotong menjadi 14 triliun. Nah, itu dipotong lagi 7. Iya, nah itu. Makanya Pak, waktu ada pemotongan kemarin 7 triliun dari anggaran itu, saya berpikir loh, kok seperti ini? Gitu. Harusnya ya saya sampai telepon teman-teman yang memang kita kenal di Komisi, Pak dukung itu Menteri Pertanian, jangan sampai dipotong. Kenapa? Karena di saat orang ditahan untuk tidak beraktivitas, pasti nanti akan mempengaruhi juga aktivitas petani misalnya atau apa yang lain, sehingga ini kalau tidak didorong untuk membuat mereka tetap semangat. Nah ini, jadi saya ya apalagi kalau tadi dipotong lagi, berarti tinggal 14 triliun, ya. Padahal ini justru harusnya ditambah kalau saya, ya ini harusnya ditambah, ya. Kenapa? Karena ya kita apalagi yang bisa kita harap bisa membuka lapangan kerja, bisa menjaga misalnya orang tetap beraktivitas meskipun misalnya ada corona. Karena saya bilang ya kalau sektor pertanian yang kita geluti justru sebetulnya kita merasa ada keamanan dari sisi corona, karena kita memang dijemur di matahari atau petani itu tetap jaga jarak, dan kemudian dia tentu saja tidak banyak yang bisa membuat dia misalnya terinfeksi dari yang lain. Oleh karena itu saya ya ini sebagai akademisi barangkali ya itulah suara-suara kampus sebetulnya yang ada ya ketika pada saat pandemi seperti ini, lalu kemudian Kementerian Pertanian itu juga ada pemotongan anggaran yang bayangan saya tadinya justru harusnya ini yang bisa memicu pergerakan ekonomi kita untuk bisa mengimbangi yang minus-minus itu seperti di pariwisata atau yang lain misalnya. Nah ini barangkali yang perlu nanti menjadi hal-hal penting yang dari diskusi kita. Kemudian berikutnya, ya saya kira memang ada ini yang saya maksud bahwa ini dibutuhkan transformasi ekonomi dengan menjadikan sektor pertanian sebagai leading sektor, karena jelas kontribusinya, hubungannya dengan yang lain juga. Industri ini bisa bergerak terus dengan kalau itu adalah berbahan baku pertanian misalnya. Pasar potensial ini, kita punya penduduk ini kan sangat banyak, 267 juta, ini juga menjadi pasar potensial dan pasti tidak mungkin
lepas dari kebutuhan ininya. Belum lagi kalau itu misalnya kita bisa import. Nah, memang tadi ada hal yang menarik juga dari strategi atau tindak cara bekerjanya tadi itu, bahwa ada strategi untuk melakukan diversifikasi pangan yang di lokal ini. Karena memang ini juga menjadi kesalahan masa lalu ini, bahwa kita dipaksa untuk harus menggantungkan bahan pangan kita ini ke beras, padahal sesungguhnya ini ada satu mungkin yang tidak banyak mendapat perhatian, yaitu bagaimana kentang sebetulnya ini, ya, karena begini, kentang ini kalau menjadi pilihan orang makan, Pak, itu tidak mengurangi nilai sosialnya, katakanlah itu. Karena orang merasakan bahwa status sosialnya itu kalau disuruh makan jagung, ada yang merasa gengsi. Disuruh makan pisang, ubi misalnya, singkong, mungkin dia merasa gengsinya turun. Tapi kalau disuruh makan kentang, Pak, ini tetap merasa bahwa dia itu masih bagus status sosial. Jadi mungkin kalau nanti ke depannya ini juga itu menjadi salah satu hal yang ini. Nah, kemudian yang tadi banyak data yang disampaikan Pak Kuntoro, saya melihat itu kedelai, Pak, itu tidak banyak jadi pembahasan tadi itu. Padahal saya ini Pak Kuntoro lagi menjalankan perintahnya Pak Menteri supaya menggalakkan perkedelaian nasional ini, Pak. Ya, kemarin saya di Manado itu Pak Menteri yang penanam perdana, dan alhamdulillah Pak, saya jalan juga ke usaha-usaha ini. Dia bilang begini, sepanjang ada produksi dalam negeri, tidak mungkinlah kita yang mau mengutamakan misalnya produk-produk dari luar misalnya. Nah, kita lihat bahwa data impor kita itu masih tinggi, masih nilai itu sekitar 42 triliun. Nah, kalau ini mudah-mudahan saja ini tadi juga disampaikan bahwa ada penambahan luas area tanam baru ini sangat potensial, Pak. Karena kedelai ini bisa ditanam di bawah pohon yang ada pelindungnya misalnya. Sehingga ini memungkinkan nanti, karena dia memang aslinya dari subtropis, sehingga nanti memungkinkan ditanam di bawah pohon kelapa misalnya, atau pada areal yang mengalami replanting sawit sekarang ini yang jumlahnya juga sampai jutaan hektar misalnya. Saya kira itu hal yang perlu diperhatikan ke depan, sehingga ketersediaan bahan pangan kita ini betul-betul bisa terjamin, ya, baik dari segi kualitasnya maupun jumlahnya. Saya kira barangkali ini yang sempat sebagai bahan diskusi kita juga. Di slide saya yang lain itu tinggal sebetulnya hanya ingin menunjukkan bahwa beberapa begitu banyak hal yang juga menjadi ancaman pertanian kita, yaitu perubahan, ya, areal-areal yang tadinya produktif dimanfaatkan untuk yang lain, karena itu juga sangat penting juga untuk perumahan, industri jalan dan sebagainya, sehingga ini memang perlu ada yang bisa kita gunakan untuk bagaimana kemudian bisa substitusi dari pengurangan luas area pertanaman kita. Saya kira barangkali ini yang sempat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, luar biasa sekali yang disampaikan tadi Pak Dr. Insinyur Sudirman Lembak. Beliau banyak mengurai tentang kebaikan dari ketidakberuntungan yang terjadi. Jadi kita sekarang ini sedang tidak beruntung dengan pandemi corona, tapi justru ini membawa kebaikan ke sektor pertanian. Sayang sekali kebaikan itu tidak berbanding lurus dengan Komisi Anggaran di DPR RI, sehingga terjadi pemotongan anggaran hampir 50%, bahkan 50%-nya dari 21 triliun menjadi 14 triliun. Padahal menurut Pak Sudirman tadi 30% Pak. Ya. Padahal menurut Pak Sudirman tadi idealnya dan logisnya malah seharusnya ditambah, karena sudah terbukti bahwa sektor pertanian ini menjadi pilar utama dari perekonomian nasional kita. Hal lain saya kira yang penting yang saya catat dari Pak Dr. Sudirman tadi, usulan ke Kementan untuk menggalakkan makan kentang. Ya tadi kalau apalagi di kalangan tertentu makan jagung dari beras diselingi dengan jagung itu sangat mempengaruhi image masyarakat. Ya kalau kentang bahkan
stratanya masalah mulai tinggi. Ini barangkali menjadi hal yang sangat menarik untuk dipikirkan ke teman-teman di Kementan. Juga gerakan perkedelaian nasional. Ya, saya kira juga ini menjadi catatan penting dari Pak Sudirman tadi. Namun hal-hal lain yang masih perlu kita pertanyakan kepada Sudirman, kita akan berikan waktu nanti setelah pemaparan pemateri ketiga kita. Saya langsung barangkali ke Pak Rahmat Sasmito, Ketua Pemuda HKTI Sulawesi Selatan. Bagaimana sebenarnya perasaan Pak Sasmito sebagai petani di usia ke-75 tahun Republik Indonesia ini? Silakan Pak Rahmat. Terima kasih Kanda Ustaz, saya manggilnya ini Ustaz Kambi ini. Terima kasih Pak Kuntoro Boga, Pak Prof Sudirman Numba, senior saya di HKTI. Sebenarnya juga saya punya slide yang bisa saya share, bisa pikir keterwakilan ini barangkali kalau ada yang butuh bisa minta ke saya. Saya sebenarnya cuma menginventarisir apa sih permasalahan mulai zaman kolonial sampai hari ini masalah petani gitu. Bagaimana petani itu sudah ya sekalipun sejak zaman kita dijajah di Indonesia itu disebabkan hasil pertanian. Coba kita perhatikan sejarah mengatakan bahwa bangsa-bangsa penjajah kolonial datang ke Indonesia itu mempertaruhkan mencari hasil-hasil pertanian Indonesia. Hasil pertanian, perkebunan, rempah-rempah misalnya. Yang dikatakan Indonesia itu ladangnya gitu. Dan memang sejak dulu petani itu selalu dieksploitasi. Coba kita bisa pelajari sejarah sebenarnya. Kalau memang saya juga punya share, tapi saya pikir barangkali kalau ada nanti peserta yang mau, nanti saya share materi saya. Nah, dari awal memang petani kita ini selalu dininabobokan. Tadi Pak Kanda Sudirman mengutip kata dari Bung Karno. Bung Karno pernah mengatakan, petani itu sebenarnya adalah penyangga tatanan negara Indonesia. Itu sangat idealis sekali gitu. Ketika Bung Karno dalam sebuah pidatonya mengungkapkan bahwa kata petani itu sebenarnya punya akronim itu, penyangga ketahanan negara Indonesia. Nah, sebagai seorang petani yang selama ini dininabobokan, tidak siap. Nah, tetapi dari realitas keadaan hari ini, kita pikir seharusnya dengan sudah 75 tahun kita merdeka, petani kita harusnya lebih sejahtera. Kita bisa meng-compare dengan negara-negara yang ada di sekitar kita. Negara-negara nggak usah jauh-jauh lah, Asia Tenggara saja. Kita bisa meng-compare, nggak usah Thailand terlalu kejauhan saya bilang. Yang negara yang habis terkoyak perang, itu Vietnam tahun 80-an itu mereka masih perang gitu. Nanti mereka mulai membangun itu di awal 90-an. Nah, bagaimana Vietnam itu bergerak sangat maju. Dan lebih celakanya lagi, hari ini data yang kami punya dari BPS juga, mohon izin Pak Kuntoro, bahwa data impor beras kita ini sebagian besar, kalau tidak katakan 40-50%, itu dari Thailand, Vietnam gitu kan. Negara yang baru terkoyak oleh akibat perang, yang tahun 80-an itu sudah menjadi salah satu supplier pangan kita gitu. Nah, mau sampai kapan? Pertanyaan selanjutnya, mau sampai kapan petani kita akan dibuat seperti ini? Sebenarnya kami petani itu sebenarnya masalah pokoknya itu cuma nggak banyak-banyak amat sih sebenarnya masalah pokoknya. Yang kami sebenarnya inginkan itu bagaimana pemerintah memberikan sebuah penghargaan dalam bentuk sebuah kebijakan yang bisa membantu pertanian. Karena kita sadari bahwa pertanian kita ini ya hari ini di masa pandemi penyumbang PDB yang lumayan baik, naik kan berdasarkan data BPS. Tapi tolong dicatat, kenaikan itu sangat tidak signifikan untuk kenaikan kesejahteraan di tingkat petani, di level petani. Justru yang rasakan nikmatnya hasil pertanian di masa pandemi dalam tanda petik quote and quote itu adalah tengkulak atau sejenis-jenisnya. Malah lebih kasarnya lagi kalau kami di petani mengatakan yang menikmati hasil pertanian ini adalah ya kartel. Pernah waktu zamannya Komisi Persaingan Usaha KPPU itu dipimpin oleh salah seorang senior kami, Kak Sarkawi Rauf,
itu pernah datang ke Jeneponto, kami mempertanyakan, pendatang ke Sulawesi Selatan khususnya, hasil pertanian Indonesia yang dinikmati secara langsung oleh petani Indonesia itu berapa persen sih? Coba kita hitung. Distribusi hasil keuntungan pertanian itu berapa persen yang ke petani? Saya masih ingat tahun 98 di awal krisis moneter di Sulawesi Selatan itu ada julukan OKB baru cengkeh. Jadi ada orang kaya baru cengkeh gitu. Karena akibat krisis ekonomi, nilai harga cengkeh dunia naik, harga komoditas pertanian naik, kopi, itu kelihatan nyatanya orang sudah mampu. Pada waktu itu di petani-petani kita di Sulawesi Selatan itu khususnya, itu beli Pajero, beli mobil-mobil yang 4-wheel drive yang bisa mereka gunakan untuk aktivitas di kebun, di sawah mereka. Nah, untuk tahun ini, di masa pandemi ini, menurut data BPS itu bahwa ada kenaikan ekspor dari produk-produk hasil pertanian kita. Tapi nyatanya kami di daerah tidak merasakan itu. Nah, pertanyaannya, untuk apa data-data itu naik sedangkan kami tidak merasakan langsung? Nah, sebenarnya petani itu sederhananya cuma inginnya apa sih? Satu, petani kita itu ketika mau menanam, benihnya ada, benih unggul, itu ada. Itu keinginan petani kita. Pada saat, dimulai sebelum benih, mau mengolah tanahnya, itu bahan-bahan seperti pestisida, alsintan sudah tersedia. Tersedia dengan cukup. Cukup dalam artian antara komparasi kebutuhan antara luas lahan dengan bahan-bahan yang tersedia. Yang kedua, ketika mau menanam, benih unggul itu ada, gitu. Nah, benih harus ada. Jangan kebalik. Sudah lewat masa tanam, benih baru datang. Nah, ujung-ujungnya diperjualbelikan. Ya, di Sulawesi Selatan kita tidak bisa nutup mata lah. Adalah beberapa daerah benihnya itu datang, entahlah nanti teman-teman pemerintah daerah mengatakan, wah, karena turunnya dari pemerintah pusat terlambat. Sehingga ketika mau petani harus membeli dulu dengan benih-benih yang mahal. Begitu datang benihnya tidak digunakan, mereka jual aja. Malah menjadi apa seperti itu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ketika pengolahan itu mereka butuh pupuk, pupuknya ada, tersedia. Mereka bukan mengatakan bahwa pupuknya mahal, bukan. Petani itu menyatakan pupuknya langka. Mereka punya duit loh. Sebenarnya pada prinsipnya di luar yang dapat subsidi pemerintah, mereka punya duitnya mau beli pupuk. Pupuknya nggak ada. Nah, ini kan suatu permasalahan tersendiri lagi. Nah, walaupun ada, harganya sudah jauh. Seharusnya biasanya kisaran antara 90 sampai 100 ribu per saknya, bisa ditata petani bisa sampai 150 sampai 160 ribu per sak. Nah, ini yang menjadi kendala utama. Nah, yang ketiga, yang keempat, ketika mau panen, harga itu dikontrol. Nah, justru yang terjadi hari ini, ketika panen, harga jeblok. Kemarin kami dari pemuda HKTI Sulawesi Selatan, itu ribut itu. Mereka dengan harga jagung. Di mana HPP-nya 3.150, tapi di tingkat pembeli, di tingkat petani, itu dibeli harga 1.200. Itu miris sekali. Kami sampai ada petani di Bone itu mau menghamparkan jagungnya karena ongkos produksi dengan hasil yang didapatkan, jualan itu tidak seimbang. Ya, nggak usah kita bilang ngomong tenaga mereka. Ongkos produksi yang mereka keluarkan saja, belum kita bicara tenaga. Nah, yang keempat itu, yang kelima, yang terakhir. Begitu mereka mau menaikkan produktivitas mereka dari yang sebenarnya, itu butuh mereka permodalan, itu harus ada. Nah, 5 ini kalau Kementan itu mampu menyiapkan, nggak usah muluk-muluk lah. Kalau yang berpikir strategis yang bagaimana, enggak. Petani itu cuma 5 hal yang sederhana. Nah, kenapa sekarang kaum milenial, khususnya anak-anak muda, meninggalkan lingkungan pertanian karena tidak ada jaminan terhadap 5 hal ini. Coba bandingkan dengan bagaimana insentif pemerintah untuk industri. Mereka sudah diberi kebijakan fiskal, misalnya bunga yang sangat rendah. Malah kita katakan begini, kok industri bisa disubsidi lebih besar dibanding kita? Apalagi misalnya investornya dari asing, dari luar. Banyak batasan-batasan fiskal itu dihilangkan. Tetapi kalau kita petani, bayangkan, mau mengajukan kurs saja, yang nilainya ya sekitar paling tinggi sekitar 60 juta, 40 sampai 60 juta. Itu kita dimintai agunan.
Melalui off-taker juga biasanya ada kekhawatiran. Petani kita ini kalau berhadapan dengan orang baru, itu pengalaman. Secara psikologis mereka tidak ada khawatir, takut dibodoh-bodohi. Nah ini yang kami coba kembangkan dengan Kanda Sudirman melalui off-taker. Contoh kemarin kedelai. Ada beberapa tempat berhasil, tapi di beberapa tempat juga gagal. Contoh di Goa. Mereka sudah diberi, akhirnya malas, ya produktivitas menurun. Nah ini yang barangkali perlu dipikirkan oleh Kementerian Pertanian, bagaimana kebijakan pertanian itu menjadi lebih baik. Insya Allah kalau kebijakan Kementerian Pertanian ini baik, nggak usah dipanggil tuh anak milenial, nggak usah dipanggil, mereka akan datang sendiri kok. Karena apa? Tidak mungkin ada gula itu tidak didatangi semut. Jadi saya pikir Kementerian Pertanian lah yang harus upgrade dirinya, memberikan supporting khusus kepada pertanian, sehingga pertanian Indonesia ini menjadi gula-gula di mana-mana. Sehingga dengan sendirinya semut-semut ini akan datang. Karena ingat, kenapa negara lain selalu menganggap Indonesia ini adalah sebuah negara yang strategis, dalam tanda petik. Strategisnya bukan sebagai negara pesaing, tetapi sebagai pangsa pasar. Saya pernah diskusi oleh teman saya, kemudian dia kebetulan ambil S3 di IPB. Dia ngomong, dia pernah baca literatur di Thailand. Di Thailand itu Indonesia sudah didefinisikan sebagai pasar utama. Nah, sekarang kita Indonesia kok tidak bisa menjadikan kita ini menjadi pasar yang mampu kita serap sendiri. Nah, contoh sekaitan dengan pembenihan. Saya juga kasihan kita ini. Kita melakukan inovasi. Pertanian itu, inovasi itu kayaknya menjadi dalam tanda petik itu haram itu. Karena pernah dengar kejadian hendak salah di Kediri. Bagaimana ada seorang petani yang kreatif, yang selalu merasa bahwa ketika pemenuhan bibit jagungnya itu selalu terlambat dari pemerintah. Dia melakukan pemuliaan sendiri, melakukan pembenihan sendiri, dan menghasilkan bibit jagung yang kebetulan kualitasnya bisa ditanam di Kediri. Apa yang terjadi? Malah dituntut di pengadilan, dijatuhi hukuman. Dan tidak salah vonisnya pada tahun 2003 itu 6 bulanan lah bagi sebuah petani, dan petani yang menanam bibit yang dia kembangkan sendiri juga itu dikena hukuman. Nah, bagaimana sekiranya kita ini yang khususnya generasi muda mau maju, setiap mau maju, kartel-kartel ini yang ada di sekitar Kementan ini tidak hilang. Jujur, kita bicara jagung, pembeli jagung, pemain jagung, itu dimainkan. Begitu panen raya harganya jeblok, begitu tidak ada. Nah, saya pikir tugas kita semua, insya Allah kami adalah sebagai salah satu anak dari, kalau kita katakan anak dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ini, mulai memikirkan bagaimana pertanian ini insya Allah bisa sinergi. Nah, kita sebenarnya langkahnya tidak langkah-langkah besar, kami sebenarnya langkah-langkahnya langkah kecil. Contoh mensupport program swasembada kedelai, kami bersama HKTI Sulawesi Selatan kebetulan dikomandoi oleh Kanda Sudirman Numba ini, ada beberapa titik yang betul-betul kami kawal. Contoh di Takalar itu kami kawal, di Goa, tapi memang Goa sedikit ada split, ada kejadian yang membuat budidaya itu tidak ada. Sedangkan khusus untuk jagung juga kami sementara mau coba di Jeneponto, kebetulan salah satu sentra, kami sudah berdiskusi dengan pengurus HKTI juga berkaitan dengan misalnya silo dryer, karena memang masalah pertanian terutama itu adalah bagaimana hasil pertanian itu diserap oleh pasar dengan harga yang baik. Contoh lagi Lombok besar itu, pada awal Ramadan Pak, harga Lombok itu 5.000 sekilo. Orang di Goa Pak, jangankan untuk menjual, untuk metik aja nggak mau. Karena biaya ongkos yang dikeluarkan untuk memetik lebih mahal kalau mereka menjualnya. Nah, inilah barangkali yang harus coba dipikirkan Kementan, apakah ini menjadi tugas pokok Kementan atau bersinergi dengan kementerian lain, apakah perdagangan dan sebagainya. Tolong dibuatkan supaya kebijakan ini tidak sektoral. Pertanian sudah siapkan lahannya, persiapkan alatnya, persiapkan benihnya, tetapi ketika mau dijual tidak menghasilkan, sia-sia juga Pak. Hasilnya bibitnya bagus, kualitasnya bagus, tapi nggak bisa dijual. Mau ngapain kita? Nah, ini menjadi sebuah PR besar bagi kami semua. Insya Allah sebenarnya
75 tahun merdeka ini sebenarnya kami anggap sudah saatnya lah kita bergeser cara pikirnya. Saya pernah Pak sempat bangga sama Presiden kita RI kita yang keempat, Bapak Prof Habibie. Pernah sempat terpikirkan menukar beras ketan itu dengan CN235. Ya. Artinya apa? Artinya apa? Itu sudah kita bayangkan sebuah pesawat itu sebanding dengan beras. Ini sudah memberikan komparasi ke kita ke depannya. Misalnya sebahagian itu bersama dengan Kementerian Pertahanan lah. Oke, saya beli pesawat Sukhoi di Rusia, tapi minimal kau juga belilah jagung kami, belilah hasil pertanian kami, apalah sebagainya. Ini barangkali bilateral yang seperti ini bisa menaikkan nilai tawar petani kita. Dan sekarang kalau Kemenhan jalan sendiri, Kementerian Pertanian jalan sendiri, itu sudah bisa jalan. G2G itu bisa berjalan. Contoh, apa kebutuhan Jepang? Jepang itu suka talas Jepang itu yang sementara dikembangkan misalnya di Bantaeng. Ya barter lah, kami ambil teknologinya, kau ambil pangan kami. Kalau tidak bisa sebanyak-banyak ya minimal 20% lah dari harga beli itu diganti dengan produk pangan. Jadi pertanian kita insya Allah bisa menjadi lebih baik. Barangkali itu bisa dipikirkan. Barangkali itu sementara kanda kami bisa insya Allah kita bisa diskusikan. Nanti sebenarnya ada beberapa pertanyaan kami serahkan kepada audiens, ada pertanyaan. Sebenarnya juga ada titipan pertanyaan dari teman-teman pengurus kepada Pak Kuntoro. Nanti barangkali di sesi terakhir titipan pertanyaan teman-teman mohon dijawab karena ini amanah yang harus kami sampaikan. Barangkali nanti di akhir sesi pertanyaan dari teman-teman kepada Bapak Kuntoro Boga dan sudah mudah-mudahan bisa langsung disampaikan. Walaupun sekedar catatan ketua HKTI ini salah satu ketua HKTI Sulsel itu salah satu staf ahli Pak Mentan, tapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan jalur yang resmi. Kalau lewat beliau kan jalurnya tidak resmi karena organisasi HKTI, barangkali melihat jalurnya Pak Kuntoro, titipan pertanyaan nanti akan kami sampaikan. Terima kasih. Kami lanjutkan kepada Kanda Kambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, terima kasih banyak Kakak Mito. Ya, suaranya tadi sama bersemangat sekali Pak Boga. Beliau sudah sangat pas mewakili petani Indonesia, menyampaikan harapan-harapan kepada Kementerian Pertanian. Ada beberapa catatan penting yang saya catat dari penyampaian Pak Rahmat Sasmito tadi. Namun saya kira yang paling utama yang harus betul-betul mendapat perhatian dari Kementerian Pertanian ada 5 hal penting. Yang pertama, kebutuhan alsintan dan pestisida bagi para petani ketika mereka mau mengolah tanah, kebutuhan ini sudah harus tersedia. Kemudian kebutuhan benih ketika mereka mau menanam, benihnya sudah ada. Kemudian ketersediaan pupuk ketika sudah mau habis tanam, sudah mau pengolahan. Kemudian stabilitas harga setelah mereka panen dan modal. Ya, jangan tumpang tindih. Ya, biasanya kan pupuknya datang belakangan. Akhirnya pupuknya tidak bermanfaat yang sebesar-besarnya lagi bagi tanaman-tanaman mereka. Walaupun ada langka lagi malah. Iya, betul. Ya, sebenarnya seperti yang disampaikan para Mas Asmo tadi, harapan petani kita itu tidak terlalu banyak ya para Mat ya. Cukup 5 kebutuhan pokok ini dipenuhi, insya Allah pertanian Indonesia akan semakin melaju kencang lagi. Insya Allah, insya Allah. Sedangkan yang 5 ini belum terpenuhi dengan sempurna seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, terbukti pertanian kita sudah menjadi penyumbang perekonomian terbesar di negara kita di tengah pandemi saat ini. Baik, barangkali ada umpan balik dari Pak Kuntoro. Ya, terima kasih Pak Kambi, Pak Rahmat dan Pak Sudirman. Jadi feedback yang sangat bagus untuk Kementerian Pertanian. Tetapi memang ada beberapa hal yang perlu bukan diklarifikasi ya, kita sampaikan ke publik bahwa sebetulnya kalau kita berbicara pertanian itu bukan kita hanya melihat satu sektor saja, tapi banyak sekali supporting system dari sektor pertanian. Tadi disampaikan oleh Pak Rahmat juga bahwa terkait dengan kesejahteraan petani, terkait dengan harga, terkait dengan
daya beli, kemudian termasuk input produksi itu sebetulnya bukan hanya domain dari Kementerian Pertanian saja. Di situ ada Kementerian Perdagangan, Bulog, kemudian ada juga perindustrian, kemudian ada juga stakeholder, rekan-rekan semua. Tetapi saya ingin menyampaikan secara umum bahwa bagaimanapun juga harus kita akui bahwa sektor pertanian kita, perekonomian negara kita dari masa ke masa terdapat perbaikan seperti itu. Kalau ada di dalam perbaikan itu masalah dan lain sebagainya, itu yang perlu kita perbaiki. Dan rekan-rekan stakeholder civil society berhak untuk memberikan masukan kepada Kementerian Pertanian untuk melakukan perbaikan secara gradual gitu. Dan kita semua, saya yakin kita semua anak atau cucu dari petani-petani gitu ya. Jadi kita memahami semua apa yang Pak Rahmat sampaikan tadi, kita paham. Apa yang Pak Sudirman sampaikan tadi secara makro mikroekonomi kita paham. Tapi secara umum saya ingin menjelaskan bahwa sebetulnya sektor pertanian itu kontribusinya ke Indonesia bukan hanya sebatas 15-13% angkanya seperti itu, tapi kalau kita melihat sebuah sistem pertanian, kalau Pak Profesor Bungaran Saragi menyampaikan agribusiness as a system, begitu ya, bukan hanya produksi yang dinilai sebagai PDB, ya, PDB sektor pertanian itu dinilai dari produksi saja, tetapi terkait dengan transportasi, olahan, industri, perdagangan, dan lain sebagainya, meskipun itu produk pertanian tidak dihitung sebagai sektor pertanian. Jadi bisa dibayangkan bila produksi pertanian lumpuh, mungkin 50% dari ekonomi kita lumpuh seperti itu. Karena pertanian itu merupakan juga pendorong, penggerak, penghela dari kegiatan-kegiatan transportasi sektor pertanian, industri pangan, kemudian nilai tambah dari kegiatan-kegiatan di sektor pertanian. Saya pernah menghitung, kebetulan saya juga berlatar belakang peneliti ekonomi pertanian. Kalau itu dinilai sebetulnya sekitar 35-40% mempengaruhi ekonomi kita. Selama ini Pak Sudirman, Pak Rahmat, kita selalu mendengar transformasi ekonomi. Jadi kenapa kontribusi pertanian makin menurun, begitu kan? Karena semua pengamat ekonomi, sebagian besar pengamat ekonomi menyampaikan bahwa perlu transformasi ekonomi dari yang berbasis pertanian menuju industri. Tetapi yang terpenting sebetulnya kita melihat negara-negara lain, transformasi ekonomi itu ada di dalam sektor atau transformation within the sector. Misalkan kita lihat Australia, Selandia Baru, bahkan negara-negara Amerika dan lain sebagainya, transformasi ekonomi itu dilakukan di dalam sektor pertanian yang tadinya bersifat tradisional menjadi yang bersifat lebih modern. Dan itu perlu berbagai dukungan dari berbagai sektor. Saya kebetulan 6-7 tahun kuliah di Jepang begitu ya, mengamati bagaimana transformasi ekonomi sektor dari pertanian ke industri, kemudian transformasi di dalam sektor pertaniannya sendiri itu berjalan dengan sangat baik gitu ya. Kalau di Indonesia mungkin pertanian masih memberikan subsidi ke sektor industri seperti yang saya sampaikan tadi. Pertanian memberikan dukungan kepada sektor-sektor lain. Makanya ada beberapa judgement bahwa pembangunan ini mengalahkan sektor pertanian dan lain sebagainya. Tapi itu kondisi yang kita alami saat ini. Ke depan memang dari sektor industri harus memberikan kontribusi ke pertanian juga. Misalkan mereka memberikan jaminan harga, jaminan pembelian, kemudian bantuan processing dalam bentuk CSR dan lain sebagainya ke sektor pertanian. Itu yang terjadi di negara Jepang misalkan dengan Japan Agriculture Cooperative yang disubsidi oleh sektor industri dan pemerintah. Seperti itu. Ke depan sebetulnya begitu. Tadi disampaikan keterlambatan pupuk, input dan lain sebagainya. Saya pikir sudah banyak perbaikan lah. Dan kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat Indonesia, kalau ada yang menyampaikan lebih jelek ya tidak juga sebetulnya. Kalau kita dibandingkan 10-15 tahun yang lalu, kesejahteraan bangsa kita lebih baik. Petani kita kenapa masih
belum sejahtera karena struktur dari sosio-demografis kita untuk petani memang sangat sangat berat karena sektor ini menjadi tumpuan banyak sekali masyarakat, masalah lahan menjadi masalah yang sangat dominan. Kalau kita melihat analisis ekonomi misalkan untuk pengembangan kedelai, pengembangan jagung, pengembangan hortikultura, secara teoritis, secara mikro di lapangan memang menguntungkan, tetapi kalau dibagi menjadi hanya kepemilikan 1.000 meter, 2.000 meter pasti tidak menguntungkan gitu. Kita bisa melihatlah tanam cabai misalkan, meskipun tadi harganya sempat jatuh dan lain sebagainya, tetapi sebagian besar saya lihat petani cabai, saya 20 tahun juga di lapangan Pak, sebelum jadi kepala biro humas saya peneliti penyuluh lah, saya di BPTP seperti itu. Saya mendampingi petani ya tidak rugi 100%, banyak juga yang untung, tetapi masalah struktur demografis dari usia, teknologi yang dimiliki, kepemilikan lahan dan lain sebagainya itu yang menjadi masalah-masalah yang perlu supporting dari berbagai sektor di luar pertanian, seperti masalah lahan, masalah pupuk pun sebetulnya Kementerian Pertanian memberikan subsidi terbatas tergantung dengan anggaran yang dimiliki oleh negara seperti itu ya. Dan subsidi pupuk itu memang sangat terbatas Pak, karena anggaran negara sangat terbatas. Tapi di luar pupuk subsidi sebetulnya pupuk masih tersedia Pak. Yang terbatas itu memang pupuk subsidi, tetapi kita berusaha memaksimalkan untuk petani tanaman pangan memang selama ini. Ya. Dan pemerintah di APBNP ini menambah jumlah subsidi pupuk Pak. Kemarin kita menerima subsidi pupuk sekitar 21-22 triliun, itu bukan di Kementerian Pertanian, di Kementerian Keuangan. Langsung alokasinya untuk pupuk ya. Kemudian ada tambahan sekitar 3 triliun menjadi 25 triliun untuk mengatasi kekurangan yang tadi Bapak sampaikan. Keterlambatan dan lain sebagainya dengan sistem tender yang makin cepat, kemudian juga perbaikan di level komunikasi antara kementerian dengan dinas pertanian sebetulnya itu perlu juga diperbaiki Pak, komunikasi manajemen pemerintahan penganggaran, karena sebetulnya banyak sekali bantuan pemerintah yang sebetulnya lambatnya mohon maaf itu di kegiatan-kegiatan di daerah ya, artinya alokasi anggarannya sudah dalam bentuk tugas pembantuan atau dekonsentrasi anggarannya, tetapi beberapa lokasi teman-teman pemerintah daerah belum gesit memanfaatkan anggaran-anggaran yang sudah dan sebagian besar anggaran Kementerian Pertanian sebetulnya dialokasikan di level provinsi. Lebih banyak 70% anggaran Kementerian Pertanian itu sebetulnya jatuh ke daerah Pak. 70-80%. Jadi kalau kita menyampaikan keterlambatan, sebetulnya keterlambatan kita memproses itu di level daerah ya. Karena 70% anggaran Kementerian Pertanian itu untuk pembangunan di daerah dan disalurkan melalui kegiatan-kegiatan di daerah seperti itu. Saya pikir kesejahteraan petani, kemudian NTP kita relatif baik ya. Kemarin terakhir dari BPS mengeluarkan NTP, tapi saya termasuk yang NTP bukan satu-satunya parameter Pak, tapi yang lebih penting parameter adalah berapa sih pendapatan petani dibandingkan gitu ya, dibandingkan biaya produksi yang mereka keluarkan. Ya benar, itu yang harus jangan NTP Pak, karena kalau ya, NTP betul. Sangat di petani itu nggak terasa nilai tukar petani itu harusnya memang pembandingnya berapa kos produksi yang di rata-rata telah dibandingkan pendapatan dikeluarkan berdasarkan hasil dari penjualan. Kalau itu tidak digunakan Pak, pemerintah masih menggunakan NTP sebagai tolok ukurnya, di BPS juga seperti itu, ya sangat jauh lah nilai sejahtera itu bagi petani. Ya, NTP itu hanya indeks saja Pak, sebetulnya tidak menggambarkan nilai, ya, tidak menggambarkan nilai. Tetapi kalau kita orang ekonomi pertanian lebih melihat berapa sih pendapatan dibandingkan biaya seperti itu misalkan, atau berapa peningkatan pendapatan mereka real ya. Kemudian yang terakhir mungkin terkait dengan pembiayaan pemerintah sudah mengalokasikan KUR. Tadi
banyak sekali, tetapi Menteri Pertanian selalu menyampaikan kepada pejabat-pejabat perbankan untuk tidak mempersulit, dan capaian KUR kita luar biasa. Sampai dengan pertengahan tahun ini kita sudah mengalokasikan atau menggelontorkan 26 triliun KUR, Pak. 26 triliun. Jadi masih ada sekitar 23 triliun sisa KUR yang bisa dialokasikan, dimanfaatkan sampai dengan bulan Desember yang akan datang. Dan KUR itu dengan bunga 6% sebetulnya kalau kita menghitung usaha tani ya. Terus kalau kita melihat RC, rasio, NPV, kemudian berapa sih biaya dibandingkan dengan hasil. Kalau 6% itu dibandingkan sektor pertanian sebetulnya masih menutupi gitu ya. Karena pertanian itu rata-rata produksinya bisa menghasilkan keuntungan sekitar 24-30% seperti itu. Tergantung yang dikeluhkan Pak, agunannya Pak Kuntoro. Ya. Oke lah, KUR-nya 6%, oke. Tapi yang menjadi dikeluhkan ini agunannya, karena khusus untuk di daerah-daerah kami rasakan di Sulawesi Selatan. Betul. Oke, betul. banyak orang mengajukan KUR. Ya. Tapi kan nilai agunan ini sangat bermasalah. Nah, diambil alih lah off-taker misalnya, tapi kan pola pikir masyarakat kita dengan off-taker, orang yang baru datang menawarkan sesuatu itu selalu dimulai dengan tanda quote and quote itu kecurigaan. Saya pernah jalan bersama Prof. Sudirman, Kanda Sudirman ini jalan di daerah yang daerah agak terpencil, anggaplah Kabupaten Jeneponto. Orang bertanya, pernah ada yang lakukan kami seperti ini, ada yang seperti ini, malah kadisnya lagi itu sudah langsung paranoid. Apa yang kau bawa ini tidak membuat malu lagi saya. Ini sebenarnya. Nah, bagaimana barangkali menikah ya. Oke lah, satu pernyataan kami dari teman-teman HKTI, pemuda HKTI, Pak. Ya. Tolong, kalau memang ini pemuda-pemuda milenial ini mau bekerja, lalu tidur ini mau digarap. Tapi pada dasarnya mereka ini sarjana-sarjana muda kami mau gerakkan. Tetapi kan kendala mereka itu adalah agunan itu salah satunya. Bagaimana petani-petani muda seperti kami ini, kelompok-kelompok muda milenial mau memulai, sedangkan ya wajar kami tidak punya, tapi yang kami punya misalnya ada tanah yang kami olah tanah-tanah tidur. Kami kemarin sudah mau bekerja sama. Yang kedua, mudah-mudahan itu bisa dipikirkan bagaimana pemberian KUR khusus untuk pemuda gitu. Jadi bukan cuma petaninya saja, bagaimana pemuda dalam berkelompok ya, misalnya contoh kelompok itu ada di pemuda tani HKTI gitu. Diberikan stimulus oleh kau tanah pemerintah yang nganggur, ada KUR-nya sekian, olah dia. Dari hasil olahannya itu buat dia menjadi sebuah kegiatan pendampingan terhadap petani. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta dengan sangat Pak Kuntoro, barangkali nanti enggak untuk dijawab, barangkali untuk catatan kaki aja. Ngomong ke Pak Menteri, Pak, kalau bisa CSR, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, CSR-nya juga dalam bentuk bagaimana pemberdayaan pertanian. Kami dari pemuda tani siap menangkap itu. Kalau kami dipercayakan, nanti Kementan kasih rekomendasi, kamu pemuda tani ke sana ini, perusahaan ini, dia ada CSR-nya sekian, ambil itu, gunakan itu, pakai dia untuk memberdayakan masyarakat petani. Kami siap kok untuk itu. Kami punya sumber daya, kami punya sarjana pertanian. Anggota kami saja itu ada sarjana pertanian, perikanan, kelautan. Mereka siap digerakkan. Tetapi ya itu tadi saya katakan, mereka memulainya itu memang agak berat. Tapi kalau itu dibantu oleh Kementan, misalnya ya, nggak usah pakai dana pemerintah lah. Misalnya kalau takut nanti misalnya menjadi masalah seperti pernah kejadian yang lalu-lalu. Cukup arahkan kami, nih CSR-nya perusahaan ini, ambil ini. Bikinkan kegiatan seperti ini. Kalau dibikin program, kami siap kok. Kami ada beberapa tawaran program, tapi itu selalu karena masalahnya ya petani-petani kita ini mereka mau datang ke lokasi mereka, kita bawa program, kita berikan contoh, baru mereka melakukan replikasi. Nah, saya mohon dari kesempatan ini ya tunjuklah beberapa perusahaan besar yang bisa menjadi CSR-nya itu dikerjakan oleh pemuda tani. Insya Allah Pak, kami amanah. Kami siap dikontrol, CSR itu insya Allah tepat sasaran, daripada CSR itu bentuknya cuma seremonial belaka. Kalau CSR itu kami punya lembaga litbang, kami di Pemuda Tani punya namanya bidang teknologi. Itu diisi oleh dokter-dokter Pak, dokter-dokter pertanian, teknik. Kami misalnya mau bikin tentang alat mengolah hasil pertanian, misalnya gula semut. Ini Pak Dr. Sahid ini salah satu pengurus kami itu yang pakarnya. Mau membuat misalnya drone untuk melakukan penyiraman tanaman. Kita bisa melakukan modifikasi dengan harga yang lebih murah misalnya. Tapi ya kami disupport ya dari CSR itu. Jauh saya pakai dana pemerintah. Ini barangkali titipan pertanyaan dari teman-teman kami di Pemuda HKTI di seluruh Indonesia. Jadi misalnya di daerah tersebut, misalnya contoh
di Sulawesi Selatan ada Pokpan apa semua ya arahkanlah. Kalau Pak Mentan sudah desak itu CSR-mu kau sudah terlalu banyak untung dari jagung kau ini kemarin panen jagung jeblok kau untungmu lumayan kaya raya. Kasih sekian persen. Tapi sekian persen itu dikerjakan pemuda tani. Kami siap, amanah. Insya Allah kami akan bertanggung jawab. Itu tiban untuk Pak Mentan, Pak. Kami siap. Kebetulan Pak Mentan juga itu ya dia ada beberapa grup kami bersama. Tapi kan kalau jalurnya secara resmi seperti ini nanti dari Pak Kuntoro ke Pak Mentan tinggal endorse. Ini benar ini pemuda tani. Kapan lagi kita percaya pemuda kita kalau bukan sekarang? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Barangkali itu titipan pertanyaan dari teman-teman pemuda tani. Makasih. Ya, siap. Ya, makasih banyak Pak Mito dengan Pak Kuntoro Boga. Kita ini juga live di YouTube Tribun Timur dan di Facebook Tribun Timur Berita Online Makassar. Di kolom chat Zoom kita sudah ada juga beberapa pertanyaan. Mungkin ada beberapa saya akan bacakan. Di antaranya dari Pak Misbahul Arifin UNS untuk semua panelis. Bagaimana kalau sistem tengkulak dihapus perlahan-lahan? Karena ini menjadi penghambat birokrasi dalam pertanian. Yang kedua, beliau mempertanyakan maksimalnya penerapan kurikulum universitas dalam memberikan pengalaman mahasiswanya dalam bertani. Jadi kurikulum ini, saya kira ini terkait dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan sinergi menciptakan kurikulum pertanian untuk mahasiswa. Supaya mahasiswa jangan diajari teori, tapi juga praktik pertanian langsung. Ini terkait dengan kampus Merdeka. Ya, supaya tidak menimbulkan masalah baru. Tadi juga ada pertanyaan untuk Pak Boga agar memperhatikan nasib penyuluh pertanian non ASN. Ya, tidak salah data tadi juga dari teman-teman kita. Ada beberapa pertanyaan lain di Facebook juga ada pertanyaan. Namun karena waktu kita sekitar hilang suaranya, Pak. Suaranya Ya, hilang. oke. Pak Kambi. Suaranya kabel ke speakernya masalah mungkin. Atau Ya, oke, Pak Sudirman silakan lanjut saja Pak Sudirman untuk memberikan umpan balik. Jadi setelah mendengarkan tadi penjelasan dari Pak Kuntoro, harapan-harapan dari pemuda tani kita, kira-kira menurut Pak Sudirman sebagai pakar pertanian masih adakah celah lain yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita maksimalkan untuk lebih menggenjot posisi pertanian kita? ya, Silakan. baik Pak Skapi. Jadi ya tadi saya kira semangat dari Pak Rahmat Sasminto ya sebagai respon terhadap banyak informasi dari Pak Kuntoro. Saya kira memang ada tadi satu kata yang selalu diulang-ulang oleh Pak Rahmat Sasminto yaitu masalah sinergi. Saya kira sinergi memang gampang diucapkan ya, tapi saya melihat begini, ada satu hal yang sekarang didorong oleh Kementerian Pertanian ya, saya kira ini juga adalah wujud dari perintah Presiden Jokowi supaya mengkorporasikan petani. Ya. Saya kira ini sebetulnya adalah sebagai bagian dari upaya untuk membuat satu sinergi yang bagus ya dari berbagai stakeholder di sana. Karena apa? Seperti tadi kalau mekanisme kurnya misalnya yang dipertanyakan tadi, harusnya sekarang juga tidak perlu ada jaminan sepanjang jelas. Misalnya petani itu menghasilkan apa dan siapa yang bersedia untuk membelinya dengan harga yang pasti, itu menurut ya. Menurut Direktur Pembiayaan Bu Indah itu memberikan penjelasan bahwa itu sebetulnya tidak pakai jaminan apa-apa lagi.
Yang penting kita sudah ada kesepakatan antara produsen dan buyersnya. Karena itulah mekanisme yang bisa menjamin bahwa dana KUR itu tetap akan dikembalikan. Ya. Jadi saya kira tadi kalau misalnya ya kita nanti akan mulai mungkin mencoba ya Pak Rahmat, ya Pak Boga. Kita coba di Kedelera ini semua pemuda KDI Sulsel kita tanam kedelera di masing-masing kabupaten. Kami yang akan menjadi off-takernya. Jadi kalau sudah ada MOU atau kontrak ya PKS antara kita sesuai dengan harga kesepakatan, ya itu tinggal pemuda HKT-nya dampingi itu petani supaya bisa menghasilkan produksi yang bagus. Karena harga yang bagus pun kalau misalnya juga produksinya rendah itu tidak akan bisa memberikan pendapatan yang cukup. Nah, oleh karena itu saya kira ke depannya ini yang terus kita harapkan bahwa bagaimana ada ini, karena masalah klasik di petani kan sebetulnya bukan cuma on farming-nya tadi, ya seperti juga tadi sudah disampaikan bahwa mau menanam ada benih, mau memupuk ada pupuk, tapi ketika dia mau panen, benarkah bahwa sudah ada kepastian berapa harga nanti ketika dia ini. Nah, kalau mekanismenya KUR ini juga jalan sesuai dengan itu, bahwa petani sudah base korporasi, nah itu kan jelas bahwa sudah jelas semua siapa yang akan menyediakan pupuk dan dia bisa memberikan menebus pupuknya misalnya ketika dia butuhkan, karena di ATM-nya itu dia sudah punya isi dari bank yang tadi melalui mekanisme KUR. Nah ini kalau Pak dia tidak mau mengatakan dana KUR, dia mau menyebut itu utang KUR, pinjaman KUR ya, supaya jelas bahwa KUR itu sesungguhnya adalah pinjaman. Ya, jangan sampai dianggap bahwa itu KUR adalah pembagian lagi kepada mereka yang saya kira tidak perlu memikirkan pengembaliannya. Nah, saya kira kalau ini nanti ke depannya bisa jalan ya. Makanya saya tidak banyak berbicara dulu di komunitas lain. Saya ingin memberikan referensi yang baik bagi kita semua bahwa kalau pembangunan pertanian petani itu dikorporasikan itu adalah satu hal yang bisa menjamin bahwa petani itu bisa sejahtera. Karena menurut saya sejahteranya itu sebetulnya bukan di banyaknya berapa dia dapat, tapi ketika dia itu tidak pernah pusing sepanjang dia memulai mengolah tanah sampai dia panen. Nah, kalau misalnya nanti juga ada peluangnya mendapatkan penghasilan tinggi, tapi selama dia berusaha tani, dia terus nggak enak tidurnya karena dibayang-bayangi oleh harga yang tidak pasti. Nah, ini kan sebetulnya dia nggak sejahtera. Tapi ketika dia mau memupuk, lalu ke kios ambil pupuknya, mau menyiangi ke kios misalnya ambil kebutuhannya, lalu kemudian panen tidak pernah dihantui dengan harga yang tidak pasti karena kontraknya di hadapan sudah ada kontrak misalnya di hadapan pemerintah bahwa kami siap membeli, Anda menanam dengan bagus, datanglah pendamping-pendamping ini untuk membimbing supaya teknologinya bagus sehingga produksinya tinggi. Nah ini kayak yang sebetulnya akan bisa kita jadikan ukuran bahwa petani itu sudah sejahtera. Jadi saya kira barangkali ini yang tadi kalau misalnya itu tadi pertanyaan dari salah satu peserta bahwa bagaimana menghilangkan tengkulak. Nah mekanisme korporasi petani ini sebetulnya ya akan menghilangkan tengkulak itu. Nah kalau nanti ini kemudian sudah bisa jalan, saya kira peluang mahasiswa yang belum selesai pun juga sudah bisa ikut dalam program-program pendampingan untuk mengaplikasikan tadi teori-teori yang didapat. Nah tadi itu ada yang bertanya tentang kurikulum. Saya kira arahnya juga nanti ke sana bahwa sebelum mereka diwisuda, sebelum mereka selesai, sebetulnya mereka sudah dilatih untuk menjadi tenaga pendamping sehingga dia melihat bahwa peluang di dalam usaha tani sebetulnya itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka. Bahkan ada cita-cita ideal saya untuk menjadikan hidup petani itu seperti juga ASN, bahwa setiap tanggal 1 dia dapat gaji. Nah kalau misalnya nanti ini karena semuanya kalau sudah berbasis korporasi, semua keuangan itu sudah base bank, itu kan semua tercatat bahwa setiap kali panen misalnya ada petani yang dapat saldo 10 juta dalam kurun waktu 4 bulan. Berarti kan sebetulnya kan 4 bulan ini kan berarti 2,5 juta kan sebetulnya tabungannya per bulan. Nah, kalau ini pertanamannya bisa jadi agunan misalnya setelah dilihat portofolionya selama 3 kali panen terus-menerus bahkan cenderung menaik, kan bisa saja nanti ya dana KUR ini bisa dipakai untuk memberikan dia itu gaji setiap bulan misalnya katakanlah 2 juta.
Nah, kalau 2 juta dengan harapan bahwa nanti pada saat selesai panen dapat penghasilan lebih dari 10 juta, kan berarti dia masih bersaldo. Nah, inilah sebetulnya harapan-harapan kita dengan pengembangan model-model seperti ini, karena bank juga sudah percaya bahwa petani bisa kembalikan melalui mekanisme pembelian dari off-taker. Nah, inilah ya sebetulnya yang mudah-mudahan itu bisa nanti menjadi sebuah model yang bisa dikembangkan sehingga petani ini bisa benar-benar merasa sejahtera, karena itu tadi dia hidup dengan penuh ketenangan. Sekian demikian, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Saya juga akan bacakan, Pak, sebelum saya kembalikan ke Pak Kuntoro. Ada beberapa ratusan bahkan ini komentar di Facebook Tribun Timur. Di antaranya ada dari Pak Roni Pebronius ST di Stang KP Kabupaten Lembata. Beliau hanya melapor ke Pak Kuntoro bahwa siap menyimak. Ada juga dari siswa Heru Toto BPSDM Jawa Timur. Hadir katanya. Taufik Hidayat, Manuel Muhammad dari Saudi. Jadi ada dari Arab Saudi juga ini menyimak, Pak. Saudi juga penikmat hasil pertanian kita ini. Kang Aming Jawa Timur, Mas Reni Hartati. Tuh banyak lagi, Pak. Pokoknya dari seluruh provinsi, ada dari Kalimantan, Pulau Kalimantan, NTT. Ini ratusan ini, Pak. Saya kira habis waktu kita ini kalau dibaca satu persatu. Ada tadi pertanyaan untuk Pak Kuntoro di chat kita. Bagaimana aturannya memproduksi, aturan tentang produksi bibit benih untuk komersial atau untuk pribadi? Apakah ada aturan khususnya, Pak? Kita memproduksi bibit benih untuk kebutuhan komersial atau kebutuhan pribadi? Ya, silakan Pak Kuntoro. Ya, ini terkait produksi bibit tadi juga sempat disinggung oleh Pak Rahmat terkait kasus yang lalu. Sebetulnya undang-undang budidaya kita yang baru menjamin petani untuk memproduksi bibit sendiri. Jadi hal itu dijamin. Tetapi memang kita juga perlu memberi jaminan kepada petani bila dia membeli bibit dari pasar seperti itu. Sehingga ada aturan yang diperlukan terkait dengan standar, kemudian sertifikasi. Ini hubungannya dengan nanti jaminan terhadap bebas hama penyakit maupun produksi yang dihasilkan dari bibit tersebut. Jadi undang-undang budidaya kita yang baru menjamin masyarakat untuk memproduksi bibit sendiri sepanjang tidak melanggar hak cipta. Artinya beberapa produsen benih bila memproduksi benih untuk didistribusikan dalam komunitas, ya itu bebas di dalam komunitas. Kemudian di undang-undang yang baru disampaikan di dalam lingkup kabupaten, ya misalkan kita memproduksi benih padi, kemudian dikomersikan, dijual sampai lingkup kabupaten, itu masih bebas, tidak menggunakan sertifikat dari otoritas yang mengeluarkan sertifikat benih, tentu BPSB ya, Balai Sertifikasi Benih dalam kasus ini. Tetapi bila dia menjual benih untuk dikomersilkan, dijual antar wilayah, antar provinsi misalkan, tentu kita harus melindungi petani yang membelinya juga dong, sehingga diperlukan sertifikasi. Jadi sertifikasi itu sebetulnya jaminan terhadap benih yang dikomersilkan. Itu aturannya untuk menjamin petani sebetulnya, Pak. Kalau ada petani membeli benih tidak bersertifikat, tentu tidak ada jaminan terkait dengan kualitas, bebas hama penyakit maupun potensi dari benih tersebut untuk menghasilkan produksi yang maksimal. Jadi lebih kepada perlindungan kepada petani sebetulnya. Siap. Itu ya. Tadi saya menambahkan terkait dengan KUR, Pak. Memang tadi Pak Sudirman menjelaskan secara detail dan terima kasih, Pak. Tetapi memang turunannya itu kan kebijakan bank secara umum, Pak ya. Yeah. Mereka sudah memiliki komitmen yang baik, tetapi tentu saja penyaluran kredit ini akan dilakukan di cabang maupun unit perbankan di level kecamatan atau level kabupaten seperti itu, Pak. Dan mereka tentu memiliki tanggung jawab terhadap kredit yang disalurkan seperti itu. Tetapi secara umum KUR itu
disalurkan sepanjang tadi yang Pak Sudirman sampaikan, petani yang bersangkutan memiliki usaha produksi, kemudian sudah memiliki bisnis plan, ya, ada analisis risikonya bahwa dia akan bisa mengembalikan kurnya, ya, artinya ada kegiatan pertanian, tadi kaitannya juga kelayakan usaha tani, ya, seperti itu, dan bahkan jaminan itu bisa digantikan bila ada jaminan, maksudnya agunan bisa digantikan dalam bentuk jaminan dari off-taker. Tadi Pak Sudirman sudah menyampaikan, kalau ada pembelinya, misalkan kita bekerja sama kemitraan, kalau ada jaminan dari pembelinya, itu bisa digunakan juga untuk alokasi kur. Tadi juga sempat disinggung terkait dengan kooperatif, pertanian korporasi farming, itu juga model-model ini kita sudah laksanakan di beberapa lokasi. Kita bisa mereplikasi, tetapi tentu kondisi sosial ekonomi masyarakat berbeda-beda. Ada yang bisa menerima, ada yang bisa berkorporasi, bekerja sama dalam satu hamparan. Dan saya melihat banyak terjadi sudah di beberapa lokasi, terutama komoditas yang memiliki nilai komersil, ya. Nah, itu sangat bisa dikorporasikan. Kemudian pasarnya terjamin. Kemudian yang ketiga adalah komoditas-komoditas yang bisa disimpan. Itu 3 variabel itu yang menjadi apakah usaha tani korporasi bisa berjalan. Contoh-contoh komoditasnya seperti saya sampaikan, misalkan komoditas hortikultura itu memiliki nilai yang tinggi, komoditas tanaman pangan bisa disimpan dan bisa disalurkan, kemudian komoditas yang memiliki kemampuan untuk diproses menjadi bahan baku industri, itu juga korporasi sangat menjanjikan. Kira-kira seperti itu. Oke, ya, makasih banyak Pak Boga. Sekarang kita sudah pukul 17.52. Sebentar lagi salat maghrib di Indonesia Timur, Pak Boga. Di sini 16.55. Ya, sudah ada beberapa ini di chat ini ingatkan, oh sudah mau salat Pak. Ya. Oke, mungkin kita ke bagian akhir dari acara seminar kita ini. Saya mungkin ke Pak Rahmat Sasminto dulu untuk menyampaikan closing statement, kemudian ke Pak Sudirman, dan terakhir saya kembalikan ke Pak Kuntoro Boga nanti. Silakan Pak Rahmat. Makasih Bang Kamdi, suara saya ke Bang Kamdi. Siap. Memang dari paparan dari Pak Kuntoro dan Pak Kanda Sudi tadi memang sudah memberikan gambaran yang jelas bahwa nasib petani ini di masa datang itu insya Allah akan menjadi lebih baik. Ya. Tapi dengan beberapa tahapan tadi yang kami inginkan, yang 5 yang kami inginkan itu sudah bisa terpenuhi. Minimal ya 50% dari harapan kami itu sudah terpenuhi insya Allah. Pertanian kita menjadi lebih maju. Yang kedua, closing statement kami, tolong Kementan itu mulai memikirkan secara keras, saya katakan, memikirkan secara keras ini regenerasi petani kita. Ingat, di beberapa penelitian mengatakan bahwa usia rata-rata petani kita itu sudah di atas 55 tahun. Nah, mulai generasi milenial, generasi Y, E, Z, sampai nanti terakhir generasi Alpha. Itu harus kita pikirkan. Jangan sampai mereka menganggap pertanian itu adalah sesuatu yang tidak enak untuk digeluti. Kotor, tidak cool, tidak keren. Yang cool keren itu kalau dia Nah, sekarang kami mendorong, saya bangga ada beberapa YouTuber itu yang tentang pertanian itu bagus. Dan itu barangkali juga didorong oleh Kementan ya. Kenapa YouTuber tentang mempertontonkan yang tidak penting, tentang mempertontonkan harta mereka itu senang ditonton masyarakat karena kontennya baik. Nanti barangkali kita endorse, Kementerian Pertanian bisa mengikuti follow-nya Pak Jokowi, panggil loh beberapa YouTuber pertanian ini loh. Jadi akhirnya apa? Pemuda-pemuda kita itu paham, karena mereka mainannya itu YouTube, Instagram. Mereka udah nggak bisa konvensional, cara menanam itu Ganjar Legowo misalnya, sudah nggak seperti itu. Mereka medianya ya sudah harus YouTube. Oh, gimana sih sebenarnya nanam padi yang benar? Ya lihatnya YouTube ya. Nanti YouTuber itu kita endorse ya. Itu yang ketiga, terakhir, organisasi kepemudaan yang mengurusi pertanian sekali lagi barangkali menjadi mitra Kementerian Pertanian. Kami Pemuda Tani HKTI Sulsel dalam hal ini pemuda HKTI nasional misalnya, tolong dilibatkan ya. Kalau misalnya Kementerian BUMN bikin Millennial Fest, misalnya contoh yang digagas oleh sahabat kami itu Muhammad Arif Rosyid misalnya, kenapa tidak bikin pertanian
milenial apalah begitu, bikinkan event yang seperti itu yang sifatnya bagaimana memberi stimulus untuk pemuda-pemuda kita yang khususnya kelahiran tahun milenial itu angkatan 80 sampai 2010 itu sudah mau tertarik ke pertanian. Kalau pertanian masih dipikir dengan tanda petik, cara berpikir lama, insya Allah bisa jadi kita 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, hasil pertanian semua kita impor semua. Karena itu tidak ada lagi memikirkan 55 tahun, 10 tahun ke depan mereka rata-rata berarti 65 tahun dong. Siapa mau turun ke sawah dengan umur 65 tahun? Cap. Itu barangkali closing statement kami. Tolong pemuda tani dirangkul, kami dipanggil, kita berikan solusi, program, kalau memang kita harus membuat program, kami siap membuat program yang dikerjasamakan, disinergikan. Kalau memang tidak bisa pakai BUMN, gunakan tangan kekuasaannya untuk lebih baik, karena agama mengatakan ketika masih ada kekuasaan di tanganmu, gunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan umat. Nah, saatnya inilah kekuasaan itu ada di tangan Bapak Ibu sekalian yang ada di Kementan. Gunakan, kami ini sebagai busur panah yang siap dipanahkan kemana saja. Pemuda tani menunggu panggilan respon. CSR gunakan semaksimal mungkin. Terima kasih. Itu barangkali closing statement kami. Luar biasa. Semangat sekali Pak Kuntoro sudah mencatat tadi. Selamatkan petani Indonesia, Pak Boga. Siap. Pak Sudirman, silakan Ya. Pak. Baik, terima kasih. Jadi saya pikir ya dalam diskusi kita ini saya ingin mengajak kita semua sebetulnya untuk menjadi orang-orang yang pandai memetik hikmah. Jadi hikmah dari pandemi COVID ini sebetulnya ini kalau kita bisa tarik ya, hikmahnya adalah menyadarkan kita betapa sektor pertanian memang ini adalah sesuatu yang mestinya menjadi bahan perbincangan kita dimanapun kita berada. Mau bicara di sektor industri, bicara pertanian. Mau bicara di sektor pariwisata, bicara pertanian. Mau bicara kan karena semuanya tidak ada yang lepas. Tadi Pak Kujo sudah bilang kayak seperti itu. Jadi saya kira mudah-mudahan ya ke depan bahwa bangsa Indonesia bisa bangkit itu memang karena Indonesia adalah negara yang mengandalkan sektor pertaniannya apapun bentuknya. Karena ya memang jujur bahwa seringkali statistik kita ini keliru ya. Kalau industri kancingnya itu bertambah maju, dianggapnya bahwa itu bukan karena hasil-hasil peternakan misalnya. Padahal bahan bakunya adalah ini. Industri-industri yang lain juga seperti begitu ya. Jadi banyak sekali ya turunan dari pertanian ini menjadi tidak boleh diklaim oleh sektor pertanian. Sehingga ya kalau kita melihat tadi itu ya bahwa saya khawatirnya kalau karena data itu membuat udahlah kalau gitu anggaran untuk Kementerian Pertanian cukup segini aja. Saya lihatnya, saya yakin betul bahwa Pak Mentan dengan segala perangkatnya termasuk Pak Kuntoro ini sebetulnya pasti sudah bekerja di melebihi 24 jam ya. Jadi kalau plusnya plus 2 berarti dia sudah bekerja itu sudah 26 jam pasti. Karena di zaman-zaman seperti ini ya pasti kalau tidak bekerja keras pasti semuanya akan minus. Ya semua pasti akan minus kalau tidak bekerja keras. Saya kira itu mari kita terus bekerja keras, bekerja cerdas dan bekerja ikhlas untuk kebangkitan negara kita. Ya, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Ya, bijak sekali nih Pak Dr. Insinyur Sudirman Numba, Pak sasaran tadi dan closing statement beliau. Saya langsung ke Pak Kuntoro Boga. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kambi. Jadi yang pertama kami tentu seperti disampaikan narasumber yang lain, kami berterima kasih pada stakeholder kita. Jadi petani, kemudian supporting system dari sektor pertanian itu banyak sekali. Dan pertumbuhan pertanian di tengah pandemi ini membuktikan bahwa selain sektor pertanian adalah sektor yang tangguh, kita harus melihat kembali. Ini blessing in disguise bahwa kita sekarang disadarkan bahwa potensi pertanian kita luar biasa sebetulnya. Tentu kita ingin menyadarkan bangsa kita bahwa bagaimanapun juga kita adalah bangsa yang agraris. Kebutuhan pangan kita tidak bisa tergantung oleh bangsa lain. Rakyat kita masih sebagian besar bergantung kepada sektor pertanian. Penggerak ekonomi kita juga tadi disampaikan oleh Pak Sudirman, yang dihitung di dalam PDB itu hanya produksi, Pak. Betul. Produksi dikalikan nilai adalah PDB. Jadi kalau sudah keperdagangan, pengolahan,
bahan baku, ekspor itu tidak dihitung sebagai PDB di sektor pertanian. Jadi, tetapi sebagai penghela atau di istilahnya Pak Bungaran, penghela ekonomi sektor pertanian sangat penting. Bahkan saya pernah menghitung sektor pertanian beserta turunannya itu mencapai 35 sampai 45% PDB nasional kita. Jadi transformasi ekonomi bukan hanya perlu kita pikirkan dari sektor pertanian ke industri, tetapi di dalam sektor pertanian sendiri perlu dilakukan transformasi pertanian menuju lebih modern, lebih mandiri, lebih maju. Itu yang selalu disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian. Terkait dengan petani milenial, tentu saya sangat setuju dengan Pak Rahmat Sasmito bahwa pertanian itu harus lebih menarik, kemudian menguntungkan, kemudian bagian dari sebuah bisnis yang membuat petani-petani muda kita atau generasi muda kita tertarik untuk terjun ke dunia pertanian. Tetapi saya orang yang optimis, Pak. Saya selalu mencari lesson learn dari semua teman-teman petani muda yang saya terus terang beruntung, Pak ya. Pak Dirman, Pak Kambi, Pak Rahmat, saya kebetulan lama bekerja di Jawa Timur, di Sulawesi Barat, di Riau, di Sumatera Utara, terakhir saya Kepala Balai Penelitian Tanaman Serat dan Pemanis. Jadi saya berkeliling Indonesia, bertemu banyak sekali petani-petani muda yang sukses, yang berhasil. Apa poin dari keberhasilan mereka? Apabila mereka bertani secara lebih baik, meninggalkan pertanian. Kadang-kadang kepemilikan lahan tidak menjadi masalah, Pak, tetapi pendekatan teknologi, jejaring, termasuk bagaimana mendapatkan nilai tambah dari kegiatan pertanian itu menjadi sangat penting. Networking, kemudian nilai tambah, dan yang terpenting adalah tidak memandang rendah sektor pertanian, karena negara-negara di luar Indonesia yang kita sebut negara-negara maju seperti Belanda, Australia, Zealand, Amerika, basis ekonominya adalah didukung oleh sektor pertanian, Pak. Dan dan kita tentu optimis di kemerdekaan kita ke-75 sektor pertanian memberikan signal yang sangat positif, dan ini menjadi pengingat kita. Dan saya berkali-kali menulis di media merdeka pangan, kemudian tulang punggung ekonomi negara dan lain sebagainya. Itu sangat penting untuk mengingatkan kita. Jangan meninggalkan pertanian, generasi muda, seperti saya masih merasa generasi muda juga. Saya selain PNS juga di halaman rumah dan lain sebagainya juga. Dan yang terpenting banyak sekali generasi muda yang berminat untuk terjun ke sektor pertanian, perlu kita promosikan, perlu kita support. Dan yang terakhir, kesejahteraan petani, Pak. Itu memang tanggung jawab dari negara untuk memberikan jaminan tadi terkait dengan harga, terkait dengan supporting system dan lain sebagainya. Tetapi saya pastikan bahwa di Kementerian Pertanian, termasuk Bapak Menteri Pertanian, meminta kita bekerja beyond the ordinary, ya, di luar kebiasaan, kemudian lebih keras lagi bekerja. Dan saya melihat bahwa semangat itu mudah-mudahan terasa sampai di lapangan, dan kita semua bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ke depan. Dan perbaikan-perbaikan, masukan dari Bapak dan Ibu kami perhatikan dan kami catat untuk kami sampaikan untuk bisa masuk ke dalam program-program dan perbaikan dari sektor pertanian yang akan datang. Terima kasih Pak Kambi dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pas pukul 18.05. Ya, saya atas nama Tribun Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Dr. Insinyur Sudirman Numba, Dewan Pakar kita, pengamat pertanian dan dosen Universitas Muslim Indonesia, UMI Makassar, dan kepada Ketua Pemuda Tani Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Sulsel, Bapak Rahmat Sasmito, terima kasih banyak, dan terlebih khusus kepada Kakanda Kuntoro Boga. Terima kasih banyak. Kami tunggu kembali ke Sulawesi Selatan, Pak Boga. Ya. Saya kira demikian webinar Kementerian Pertanian kita, pertanian pilar perekonomian bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Terima kasih Pak.